Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Dita Amelia dengan NIM 0308232038. Saya Idatul Fitromunte dengan NIM 0308232080. Saya Siti Fadila Rahab dengan NIM 0308232124. Kami mahasiswi dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin menceritakan tentang kisah ulama jahat Bal'am bin Ba'urah. Selamat menyaksikan. Inilah kisah tentang seorang ulama di zaman Nabi Musa alaihissalam yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal'am bin Ba'urah nama seorang ulama yang ternyata kisahnya ini juga ada di dalam Al-Quran. Ternyata kisah seperti ini sudah ada di zaman dahulu, sehingga dengan menyimak kisah tentang sang ulama tersebut, kita kelak dapat mengambil pelajaran darinya. Kisah ini pun rupanya dikutip dan diambil dari kisah-kisah Bani Israel yang terdapat di Al-Quran. Di penggalan surah Al-A'raf ayat 175-177. Nabi Muhammad SAW juga memperbolehkan kita umatnya untuk mengisahkan kisah Bani Israel selama kisah tersebut memang mengandung hikmah dan membuat kita berubah menjadi lebih baik. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Bal'am bin Ba'urah adalah ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bal'am dikaruniai ilmu yang luas sehingga termasuk di dalam mengenal nama-nama Allah yang maha mulia serta kelebihan-kelebihan lainnya, hingga setiap doanya selalu makbul alias dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Nabi Musa dan rombongan sedang berjalan menuju Mesir. Mereka singgah di negeri Bani Kan'an, tempat di mana Bal'am tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa bersama rombongan, para penguasa dan beberapa pemimpin suku melihat kedatangan Nabi Musa bersama rombongan. Para penguasa dan beberapa pemimpin suku merasa terancam kedudukannya. Biasanya, begitu datang ke dalam suatu wilayah dan mereka merasa mendapat ancaman, kemudian warga langsung bersiap menggelar pertandingan. Kan'aniyun saat itu dipimpin oleh penguasa yang sombong dan zalim serta banyak melakukan tindakan sewenang-wenang. Sehingga kedatangan Nabi Musa yang selalu membawa misi baik pasti akan meresahkan mereka. Mereka kemudian datang kepada Bal'am karena mereka mengetahui kebenarannya dan memintanya untuk mendoakan Nabi Musa dan para pengikutnya agar binasa. Bal'am menjawab, "Wahai raja, ketahuilah bahwa Musa dan aku menyembah pada Tuhan yang sama. Tidak mungkin diriku berdoa untuk mencelakainya." Dan pada waktu itu Bal'am menolak, namun karena terus-menerus dibujuk dengan imbalan harta berlimpah dan kedudukan tinggi, apalagi itu Bal'am menyampaikan pula kepada istrinya, dan istrinya setuju, Bal'am pun mulai goyah. Bal'am mulai menyusun strategi untuk menghancurkan tim Nabi Musa. Salah satunya dengan menyediakan wanita cantik. Pada akhirnya tim Nabi Musa tergoda hingga akhirnya Tuhan mendatangkan bencana berupa wabah penyakit menular untuk mereka. Nabi Musa yang mengetahui itu ulah Bal'am kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mencabut semua ilmu dan kemuliaan yang dimilikinya. Tapi Bal'am bukannya bertobat, malah semakin menjadi dan mengikuti hawa nafsunya. Ia datang menghadap Nabi Musa untuk mendoakannya secara langsung.
Kemudian Allah menurunkan berbagai macam bencana untuk wilayah itu dan memberikan wabah penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang. Dan menjadikan Bal'am dengan azab lidahnya yang menjulur seperti anjing. Demikianlah hukuman Allah untuk ulama seperti Bal'am. Mungkin saja tidak langsung demikian, tapi nilai diri mereka di mata Allah adalah seperti apa yang terjadi dengan Bal'am tersebut. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Jadi teman-teman, penerapan nilai moral dari kisah ulama jahat Bal'am bin Ba'uro untuk anak usia dini yang dapat diambil yaitu yang pertama, pentingnya menjaga keimanan. Yang kedua, tidak tergiur oleh harta dan kedudukan duniawi. Yang ketiga, menjauhi sifat sombong. Yang keempat, taat kepada orang tua dan guru. Yang kelima, konsisten dalam kebaikan. Yang keenam, berhati-hati dalam memilih teman. Dan yang ketujuh, tidak menyalahgunakan ilmu. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya guys. Dadah.